Halo semuanya, aku mau tanya nih, kalian pernah top up Roblox atau langganan streaming musik atau film? Nah, kalian tahu nggak kalau misalnya layanan digital yang kita pakai tiap hari itu udah resmi kena pajak di Indonesia. Tapi ternyata banyak orang yang nggak sadar kalau layanan digital itu tuh udah kena pajak. Padahal hal ini tuh ngaruh loh ke harga yang akan kita bayar nantinya. Loh, kok bisa? Nah, jadi di sini aku sama teman-teman bakal ngejelasin persoalan ini biar kalian nggak cuma jadi pengguna biasa, tapi kalian juga tahu nih kemana perginya uang yang kalian keluarkan. So, let's go kita dengarkan guys. Kalian tahu kalau dulu pajak itu identik sama gaji karyawan, toko fisik, atau yang lain-lainnya. Nah, semakin berkembangnya zaman juga semakin berubah guys. Jadi hampir semua kegiatan itu udah mulai berubah ke digital. Kayak kita belanja di online, terus main gamenya online, nonton film pun online. Nah, karena perubahan ini, pemerintah mulai serius menarik pajak dari aktivitas digital. Lewat apa? Lewat PPN PMSE atau pajak pertambahan nilai untuk perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, tadi kan kita bahas tentang top up Roblox kan. Nah, per tahun 2025, Roblox ini udah resmi ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemungut PPN. Artinya, kalau misalnya kalian top up Roblox atau beli skin di Roblox, kalian bakal ada tambahan pajak sebesar 11% yang akan langsung disetorkan ke negara. Tapi bukan cuma Roblox doang guys, ada Netflix, Spotify, dan aplikasi layanan digital lainnya yang udah masuk ke sistem PPN PMSE ini. Dan kebijakan ini tuh bukan asal-asalan guys, karena dari pajak digital aja sampai 31 Oktober 2025, negara udah berhasil mengumpulkan 43,75 triliun dan PPN PMSE ini jadi penyumbang terbesar. Gede banget kan, 43,75 triliun. Nah, angka ini tuh jelas nunjukin kalau ekonomi digital itu bukan tren biasa aja, tapi juga jadi kontributor nyata penerimaan negara. Nah, buat kalian, para gamers, penikmat streaming, dan pengguna layanan digital, adanya kebijakan ini tuh membuat kenaikan harga. Misalnya, kalian mau top up Roblox, biasanya beli 10.000, sekarang menjadi 11.000. Nah, ini tuh dikarenakan adanya kebijakan pengenaan PPN atau pajak pertambahan nilai. Masalahnya, banyak para pengguna itu nggak sadar kalau ada pajak yang dipungut. Jadi mereka itu menganggap adanya kenaikan harga itu dianggap sebagai naik seenaknya, bukan bagian dari regulasi pajak. Tapi di sisi negara, kebijakan ini tuh penting. Kenapa sih? Karena dulu itu perusahaan digital yang besar itu sulit untuk diberi pajak. Jadi kan perusahaan digital itu menjual layanan kepada orang yang ada di Indonesia, tetapi tidak ada bentuk fisiknya, seperti tidak ada kantornya, tidak ada gedungnya, bahkan tidak ada pegawai yang bekerja di Indonesia. Jadi para pemungut pajak itu sulit untuk menarik pajak dari mereka. Jadi setelah adanya aturan PPN PMSE atau pajak untuk perusahaan digital, maka perusahaan-perusahaan besar itu wajib dipungut PPN ketika mereka itu menjual jasa atau layanan ke orang di Indonesia. Artinya perusahaan tersebut itu memiliki pemasukan tambahan. Kebijakan ini wajar, serta bisa membantu keadilan pajak, tapi tetap ada PR-nya. Kebijakan ini perlu adanya transparansi serta edukasi. Karena kalau harga naik tiba-tiba tanpa penjelasan atau pemberitahuan, banyak orang yang merasa dirugikan ataupun bingung. Lalu pentingnya juga menjelaskan regulasi ke masyarakat dan penyampaiannya harus jelas serta mudah dipahami, seperti mana saja layanan yang kena pajak, lalu berapa tarifnya, dan bagaimana mekanismenya. Supaya tidak timbul kesalahpahaman
di antara semua orang. Lalu, kita sebagai pengguna digital punya hak untuk tahu dan juga punya tanggung jawab untuk sadar bahwa konsumsi digital bisa berdampak ke ekonomi sosial. Nah, jadi kalau nanti kamu top up Robux, terus harganya beda, jangan kaget ya. Itu bagian dari pajak digital yang sekarang udah jalan dan bertanda kalau ekonomi digital itu makin besar dan negara ikut menyesuaikan. Yang penting kita tahu dan paham dulu nih, karena kita ini generasi digital. Kita harus melek juga soal pajak di dunia digital, biar nggak jadi korban misinformasi, dan biar kita ngerti kemana duit kita lari. Nggak cuma konsumen, tapi juga bagian dari warga yang ikut membangun negara. Yuk, jadi pengguna cerdas dan melek pajak.